Apa yang terjadi jika seorang intel yang telah mengorbankan seluruh hidupnya untuk bangsa dan negara ini, namun malah tidak dianggap dan diremehkan keluarganya sendiri, bahkan ditinggalkan oleh orang-orang tercintanya? Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita simak kisah selengkapnya. Hidup seorang intelijen bukanlah hidup yang bisa dibanggakan di depan umum. Tidak ada sorotan, tidak ada tepuk tangan, dan tidak ada penghargaan yang langsung terlihat. Semuanya harus dilakukan dalam sunyi, dalam kesepian, dalam bayang-bayang. Begitulah hidup Arya Wiranata. Siapapun yang melihatnya di jalan hanya akan melihat seorang pria biasa, seorang buruh harian yang berpindah-pindah pekerjaan tanpa arah. Kadang ia menjadi tukang bangunan, mengangkat semen dan pasir di bawah terik matahari. Kadang ia menjadi kernet angkot, berteriak di pinggir jalan, memanggil penumpang. Pernah pula ia menjadi tukang parkir, bahkan tukang cuci mobil di pinggir jalan. Orang-orang menatapnya dengan kasihan. Kasihan, ya, dia nggak punya pekerjaan tetap. Begitu bisik-bisik tetangga setiap kali melihatnya pulang dengan pakaian kotor dan tubuh lelah. Tetapi tak ada satupun yang tahu siapa dia sebenarnya. Di balik tubuh yang lelah dan pakaian lusuh itu, Arya adalah seorang polisi intelijen yang menyamar. Seorang yang bertaruh nyawa setiap hari untuk membongkar kejahatan tingkat tinggi. Namun, menyamar tidak hanya soal berganti baju dan berpura-pura menjadi orang lain. Itu berarti kehilangan identitas. Itu berarti tidak diakui oleh siapapun, bahkan oleh keluarganya sendiri. Ia tak bisa berkata kepada istrinya, Maya, bahwa dirinya sedang menjalankan misi. Ia tak bisa menjelaskan kepada kedua anaknya mengapa mereka harus hidup sederhana. Mengapa ia tak pernah membawa uang banyak? Mengapa ia terlihat seperti pecundang di mata mereka? Lebih menyakitkan lagi, ia tak bisa membela diri setiap kali orang-orang menghinanya. Arya? Ah, dia cuma buruh kasar, kerjaannya nggak jelas. Seorang tetangganya pernah berujar dengan sinis di warung kopi. Kok Maya masih betah sama dia? Harusnya cari suami yang benar. Yang lain menimpali, tertawa penuh cemooh. Tapi Arya hanya bisa diam. Ia harus diam, karena begitulah dunia ini bekerja. Begitulah kehidupan seorang intelijen. Ia telah bersumpah untuk melindungi negara ini, untuk menjaga rakyat dari kejahatan yang bahkan mereka sendiri tak sadari keberadaannya. Dan untuk itu, ia harus menjadi bayangan. Namun, menjadi bayangan berarti harus hidup sendiri dalam gelap. Malam itu, Arya pulang lebih larut dari biasanya. Pakaiannya lusuh, bercampur dengan debu dan kotoran. Keringat masih melekat di tubuhnya, tapi bukan karena kelelahan fisik semata, melainkan kelelahan batin. Ia baru saja menyusup ke dalam salah satu gudang tempat kartel BBM ilegal beroperasi. Sebagai buruh angkut, ia melihat sendiri bagaimana mafia itu mencuri jatah rakyat. BBM bersubsidi yang seharusnya untuk masyarakat kecil, dioplos dan dijual ke industri besar dengan keuntungan berkali lipat. Mereka menyebutnya bisnis, tapi bagi Arya, itu kejahatan terencana. Namun, ia tak bisa membahas hal itu di rumah. Ia hanya bisa pulang dalam diam, melepas sepatunya, dan berharap ada sedikit kedamaian di rumahnya sendiri. Tapi yang ia temui justru wajah murung Maya. Maya sudah duduk di meja makan, dengan tangan menyilang di dada. Di hadapannya, piring makan masih penuh, nasi sudah mulai mengering. Matanya menatap Arya dengan pandangan kecewa yang sudah begitu akrab. Mas, sampai kapan kita harus hidup seperti ini? Suaranya lirih, tapi tajam. Arya menghela napas. Ia tahu, cepat atau lambat pertanyaan ini pasti muncul lagi. Maya. Arya mencoba berkata dengan lembut, tapi belum sempat ia melanjutkan, Maya sudah menggeleng. Aku capek, Mas. Aku capek dengar orang-orang ngomong di belakang kita. Mereka bilang suamiku pengangguran, nggak punya masa depan. Aku harus diam, harus pura-pura nggak dengar. Arya menatap istrinya. Ia ingin berbicara, ingin menjelaskan betapa berat beban yang ia tanggung. Tapi ia tak bisa. Itu rahasia. Mas ini kerja apa, sih, sebenarnya? Suara Maya sedikit bergetar. Setiap hari keluar pagi, pulang malam, tapi hasilnya nggak ada. Anak-anak minta uang buat beli buku.
Aku harus pinjam dulu sama tetangga. Sampai kapan, Mas? Arya terdiam. Ada ribuan kata yang ingin ia katakan, tapi tidak satu pun bisa keluar. Bagaimana bisa ia berkata bahwa ia bukan buruh biasa? Bahwa setiap hari nyawanya terancam? Bahwa setiap kali ia melangkah ke dunia kriminal, satu kesalahan kecil bisa membuatnya pulang dalam kantong jenazah? Maya tidak akan mengerti. Tidak akan pernah bisa. Arya tersenyum kecil, mencoba menyentuh tangan istrinya. Sabar, Maya. Aku janji semua ini akan berakhir. Aku janji. Sampai kapan aku harus percaya sama janji itu, Mas? Suara Maya pecah. 5 tahun. 5 tahun aku menunggu, tapi nggak ada yang berubah. Air mata mulai menggenang di matanya. Arya ingin merengkuhnya, ingin meyakinkan bahwa semua ini demi mereka, demi masa depan mereka juga. Tapi dunia tidak bekerja seperti itu. Maya berdiri dari kursinya. Suaranya semakin melemah. Mas, aku ini istrimu, bukan orang asing. Aku berhak tahu. Arya ingin menjawab, tapi bibirnya terkunci. Hanya ada diam. Dan di saat itulah, Maya sadar bahwa suaminya bukan hanya pria miskin yang bekerja tanpa tujuan, tapi pria yang menyimpan rahasia yang tidak akan pernah ia pahami. Maya menghela napas panjang, lalu melangkah pergi ke kamar. Tanpa sepatah kata pun, Arya menatap piring di hadapannya. Ia lapar, tapi nafsu makannya sudah hilang. Di luar, angin malam berembus kencang. Seperti dirinya, dingin, sunyi, dan tidak dianggap oleh siapapun. Hujan turun deras malam itu. Suara gemuruh petir menyambar di kejauhan, seolah menandakan badai yang bukan hanya terjadi di langit, tetapi juga di dalam rumah tangga Arya dan Maya. Di dalam rumah sederhana itu, suasana tegang. Maya berdiri di depan pintu kamar, wajahnya merah. Matanya berkilat-kilat karena amarah dan kelelahan batin yang sudah tak terbendung lagi. Arya baru saja pulang, lagi-lagi dalam keadaan lusuh dan kelelahan. Tubuhnya masih bau oli, tanda bahwa hari ini ia bekerja sebagai montir bengkel pinggir jalan. Pekerjaan kesekian yang dijalaninya dalam penyamarannya. Maya tak peduli. Kali ini, kesabarannya benar-benar habis. Mas, suaranya meninggi. Aku nggak tahan lagi. Aku nggak bisa terus hidup kayak gini. Arya menatap istrinya dengan tatapan yang sama seperti sebelumnya. Tatapan lelah yang penuh rahasia. Ia tidak menjawab. Ia tahu, apapun yang ia katakan tidak akan mengubah keadaan. Maya menggeleng. Tangannya bergetar. Kamu selalu diam. Kamu nggak pernah mau cerita. Aku ini istrimu. Mas, kenapa aku merasa seperti hidup dengan orang asing? Arya menghela napas dalam. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi di dalam otaknya hanya ada satu suara yang berulang kali memperingatkan. Jangan. Ini bukan cuma tentang kamu. Ini soal nyawa mereka juga. Karena, jika Maya tahu siapa dia sebenarnya, jika Maya tahu tentang misi berbahayanya, tentang penyamarannya, tentang para mafia yang bisa saja menghabisi mereka semua dalam satu malam, maka Maya dan anak-anak akan dalam bahaya. Tapi Maya salah mengartikan diamnya. Ia mengira Arya tak peduli. Aku nggak mau lagi hidup begini, Mas. Suara Maya bergetar, antara marah dan sedih. Orang-orang menertawakanku. Mereka bilang aku gila bertahan dengan laki-laki yang gak jelas kerjaannya. Satu kalimat yang menampar hati Arya dengan keras. Ia tahu, dari dulu Maya mulai merasa malu. Malu karena ia harus bekerja keras sendirian. Malu karena tetangga selalu membicarakan mereka. Malu karena suaminya tampak seperti pecundang di mata orang lain. Maya menatap Arya dengan mata berkaca-kaca, lalu mengucapkan kata-kata yang paling menyakitkan. Mas, aku mau cerai. Seketika dunia Arya terasa berhenti. Hujan di luar semakin deras. Suara gemuruh semakin kencang. Tetapi suara Maya menggema jauh lebih kuat di dalam dadanya. Cerai. Selama ini, Arya sudah kehilangan banyak hal. Kehormatannya di mata orang lain, kebanggaannya sebagai kepala rumah tangga, bahkan tempatnya di hati anak-anaknya. Tapi sekarang, ia akan kehilangan Maya juga? Arya menatap istrinya.
mencari sisa-sisa keraguan di matanya. Tapi tidak ada. Yang ada hanya tekad. Maya. Suaranya lirih. Jangan lakukan ini. Maya menggeleng dengan air mata yang jatuh di pipinya. Aku sudah mencoba. Mas, aku sudah bertahan. Tapi aku nggak bisa lagi. Sini. Tak ada yang berbicara selama beberapa saat. Arya tahu, ini adalah salah satu momen di mana ia harus memilih. Menyelamatkan keluarganya dengan menceritakan kebenaran, atau membiarkan mereka pergi demi keselamatan mereka sendiri. Dan sebagai intelijen, ia tahu jawabannya. Perlahan, ia menundukkan kepala dan menghela napas panjang. Baik, katanya pelan. Kalau itu yang kamu mau. Maya menutup mulutnya sendiri, berusaha menahan isakan. Ia tidak menyangka Arya akan menyerah secepat itu. Namun, ia tidak tahu, Arya tidak menyerah. Ia hanya harus membiarkannya pergi, karena itu lebih baik untuknya. Di luar, hujan semakin deras. Dan di dalam hati Arya, badai yang lebih besar sedang mengamuk tanpa bisa dihentikan. Hujan deras yang mengguyur kota semalaman akhirnya reda. Namun, bagi Arya Wiranata, badai di dalam hatinya masih belum berakhir. Hari ini, rumah itu terasa lebih kosong dari sebelumnya. Lemari pakaian di kamar utama kini setengah terbuka, memperlihatkan bagian yang telah kosong. Di sudut kamar anak-anak, boneka dan mainan yang biasanya berserakan sudah tak ada lagi. Maya benar-benar pergi. Ia membawa anak-anaknya, membawa semua kenangan yang pernah mereka bangun bersama. Arya duduk di sofa usang di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu yang kini tak lagi menyambut suara tawa mereka. Sepi. Tinggi. Hanya suara detak jam dinding yang menemani kesendiriannya. Beginikah rasanya kehilangan segalanya? Arya sudah siap dengan segala konsekuensi menjadi seorang intelijen. Ia tahu bahwa hidupnya bukanlah hidup yang bisa diceritakan kepada siapapun. Tapi ia tidak pernah menyangka bahwa pengorbanannya akan membuatnya kehilangan orang-orang yang ia cintai. Namun, meski hatinya hancur, ia tidak bisa berhenti. Ia masih punya tugas. Masih ada orang-orang jahat di luar sana yang harus ia tumbangkan. Setelah kehilangan Maya dan anak-anaknya, Arya mencoba menjalani hari seperti biasa. Tapi tak ada lagi yang terasa sama. Tetangga yang dulu sering berbicara di belakangnya kini terang-terangan mencibirnya. Kasihannya, Maya. Akhirnya sadar juga kalau suaminya nggak berguna. Bisik seorang ibu-ibu di warung depan rumah. Ya iyalah, wong kerjaannya nggak jelas, istrinya pasti capek. Jawab yang lain sambil terkekeh. Arya mendengar semuanya. Tapi seperti biasa, ia hanya diam. Diam bukan karena ia tak punya nyali untuk melawan, tapi karena ia sudah terbiasa dianggap tak ada. Bahkan orang tuanya sendiri pun sudah enggan bicara dengannya. Saat ia berkunjung ke rumah mereka, sang ibu hanya mendesah panjang, seolah putus asa melihatnya. Arya, kenapa sih kamu nggak cari kerjaan yang benar? Mau sampai kapan hidup begini? Arya menunduk, menggenggam erat cangkir kopi yang sudah dingin di tangannya. Bu, aku. Udahlah. Jangan kasih alasan lagi, potong ayahnya dengan nada dingin. Sekarang kamu sudah ditinggal Maya. Anak-anakmu juga pergi. Kamu sadar nggak sih? Kamu sudah kehilangan segalanya. Kehilangan segalanya. Kalimat itu terus terngiang di kepala Arya saat ia berjalan pulang. Langkahnya berat, seolah ada beban tak kasat mata yang menghimpit dadanya. Mereka tidak tahu, tidak akan pernah tahu, bahwa alasan ia hidup seperti ini, alasan ia menyamar sebagai buruh, kernet, atau pekerja serabutan lainnya bukan karena ia gagal, tetapi karena ia sedang bertarung di garis depan melawan musuh yang tak terlihat. Tapi dunia tidak peduli. Keluarganya tidak peduli. Mereka hanya melihatnya sebagai pria gagal yang tersesat dalam hidupnya sendiri. Mungkin inilah harga dari tugasnya. Harga dari menyelamatkan banyak nyawa. Ia harus mengorbankan nyawanya sendiri, bukan mati dalam arti sebenarnya, tetapi mati dalam ingatan orang-orang yang dulu mencintainya. Malam itu, Arya berdiri di depan cermin. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Garis-garis lelah terlihat di sekitar matanya. Ia mengulurkan tangan,
menyentuh refleksi dirinya. Siapa yang ia lihat di sana? Seorang suami yang gagal? Seorang ayah yang tak bisa membahagiakan anak-anaknya? Atau seorang pejuang yang mengorbankan segalanya untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri? Ia menarik napas dalam, menunduk sejenak, lalu melangkah ke lemari kecil di sudut kamar. Dengan hati-hati, ia membuka laci paling bawah dan mengeluarkan sebuah kotak besi kecil. Di dalamnya, terdapat kartu identitas asli yang selama ini ia sembunyikan. Arya Wiranata, Polri, Intelijen Khusus. Ia menatap kartu itu lama, seolah ingin memastikan dirinya masih ada. Seolah ingin meyakinkan dirinya bahwa semua ini tidak sia-sia. Lalu, dengan tangan gemetar, ia memasukkan kartu itu kembali ke dalam kotak. Ia menguncinya rapat, lalu menyimpannya kembali di tempatnya. Ia menarik napas panjang, lalu mengenakan jaket lusuhnya. Besok, ia akan kembali bekerja, bukan sebagai Arya Wiranata, bukan sebagai polisi, tapi sebagai seorang buruh serabutan yang tak pernah diperhitungkan oleh siapapun. Karena hanya dengan menjadi bayangan, ia bisa terus melindungi mereka yang kini sudah melupakannya. Hujan sudah reda, tetapi jalanan masih basah, memantulkan cahaya lampu jalan yang redup. Arya berjalan perlahan menyusuri gang sempit menuju rumah kontrakannya. Setiap langkah terasa lebih berat, bukan karena lelah fisik, tetapi karena kosongnya hatinya. Ia sudah terbiasa menghadapi kematian, ancaman, dan penyamaran. Tapi kali ini, ia benar-benar kehilangan sesuatu yang tidak bisa ia selamatkan. Keluarganya. Di dunia intelijen, ia selalu bisa merencanakan segalanya. Setiap gerakan musuh bisa diantisipasi. Setiap penyamaran memiliki strategi. Tetapi dalam kehidupan pribadi, ia tidak bisa mengendalikan apapun. Saat ia memasuki rumah kecil itu, udara dingin langsung menyergap. Tidak ada lagi suara tawa anak-anaknya. Tidak ada lagi suara Maya yang menyapanya, meski dengan nada kecewa. Hanya ada keheningan yang menusuk lebih dalam dari peluru. Ia berjalan menuju dapur. Piring-piring masih tertumpuk di wastafel. Dulu, Maya sering mengomel jika ia lupa mencuci piring, tapi sekarang tak ada yang peduli lagi. Dengan gerakan lambat, ia menarik kursi kayu dan duduk. Matanya menatap meja makan yang kosong. Bayangan kenangan mengalir begitu saja di kepalanya. Dulu, Maya sering duduk di sana, mengaduk kopi sambil mengeluh soal anak-anak yang mulai nakal. Dulu, ia sering makan malam bersama keluarganya, meski sesekali diselingi pertengkaran kecil. Tapi sekarang, tak ada lagi yang tersisa. Arya mengusap wajahnya. Dadanya terasa sesak, bukan karena kelelahan, tetapi karena penyesalan. Ia tahu Maya kecewa. Ia tahu Maya merasa malu. Tetapi apa yang bisa ia lakukan? Ia tidak bisa mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Karena jika ia melakukannya, mereka semua akan dalam bahaya. Beberapa hari berlalu. Hidupnya tetap berjalan seperti biasa, tapi tanpa warna. Ia kembali bekerja, bukan sebagai polisi, tetapi sebagai pekerja serabutan. Kali ini, ia menyamar sebagai buruh di sebuah gudang minyak ilegal. Di tempat itu, ia melihat kejahatan yang terus tumbuh, tanpa ada yang tahu. BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat, dipindahkan ke tangki-tangki besar dan dicampur dengan zat lain sebelum dijual dengan harga tinggi. Para mafia ini begitu licik. Mereka memiliki pelindung di balik meja pemerintahan. Dan Arya, ia tetap diam, tetap berbaur, tetap berpura-pura seperti bukan siapa-siapa. Saat makan siang di gudang itu, seorang pekerja lain duduk di sebelahnya, seorang pria tua dengan wajah penuh garis kelelahan. "Kau baru di sini?" tanya pria itu, sambil mengunyah roti kering. Arya mengangguk. "Iya, baru seminggu." Pria itu tertawa kecil. "Semoga kau betah. Bos besar tidak suka orang yang terlalu banyak bertanya." Arya hanya tersenyum tipis. Ia tahu siapa bos besar yang dimaksud. Dan ia tahu, suatu saat nanti pria itu akan jatuh. Malam itu, saat ia pulang dari pekerjaannya, ia melewati sebuah taman kecil di pinggir jalan. Di sana,
Ia melihat seorang wanita duduk di bangku taman, ditemani dua anak kecil yang bermain kejar-kejaran. Maya dan anak-anaknya. Arya berdiri di kejauhan, hatinya seperti diremas. Anak sulungnya, yang baru berusia 8 tahun, tertawa lepas sambil berlari. Anak bungsunya duduk di pangkuan Maya, tertawa kecil saat ibunya membacakan buku cerita. Mereka tampak bahagia. Tanpa dia, Arya menggenggam erat tangannya. Ia ingin melangkah mendekat, ingin memanggil mereka, ingin memberitahu anak-anaknya bahwa ia ada di sini. Tetapi, untuk apa? Ia bukan lagi bagian dari hidup mereka. Jika ia muncul, Maya mungkin akan menangis, mungkin akan meminta penjelasan. Anak-anak mungkin akan bertanya mengapa ia pergi, dan ia tidak akan bisa menjawab. Akhirnya, dengan langkah berat, ia berbalik, meninggalkan mereka, meninggalkan semua yang dulu berarti untuknya. Saat ia sampai di rumah, ia membuka laci kecil di kamar dan mengeluarkan sebuah pistol berwarna hitam. Senjata itu adalah satu-satunya bagian dari dirinya yang masih mengingatkannya siapa dia sebenarnya. Ia bukan buruh, ia bukan pecundang, ia adalah seorang petarung dalam bayangan. Dan meskipun dunia tidak mengenalnya, meskipun keluarganya telah meninggalkannya, ia akan tetap melanjutkan misinya. Karena hanya dengan begitu, pengorbanannya tidak akan sia-sia. Arya menghela napas panjang. Lalu, dengan tangan yang mantap, ia memasukkan pistol itu kembali ke laci. Esok hari, ia akan kembali bekerja, kembali menjadi bayangan yang tak dianggap siapapun. Tetapi suatu saat nanti, nama itu akan mengguncang dunia. Malam itu, Arya berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. Wajahnya tampak lebih keras, lebih dingin. Tak ada lagi ekspresi seorang suami yang lelah menahan rindu. Tak ada lagi pancaran kasih seorang ayah yang mengharapkan pelukan anak-anaknya. Yang ada hanya seorang prajurit bayangan, seorang intelijen yang telah kehilangan segalanya kecuali misinya. Dan misinya hampir mencapai puncak. Sudah berbulan-bulan Arya menyusup ke dalam jaringan mafia yang mengoplos BBM bersubsidi. Mereka bekerja dengan cara licik, mengangkut BBM dari depot resmi, mencampurnya dengan zat murah yang mengurangi kualitas, lalu menjualnya dengan harga tinggi ke industri besar. Negara dirugikan triliunan rupiah. Rakyat kecil yang seharusnya mendapat BBM murah justru kesulitan. Dan yang lebih menjijikan, semua ini dilindungi oleh para pejabat korup yang duduk di kursi kekuasaan. Arya tahu ia sedang menghadapi musuh yang bukan hanya brutal, tetapi juga cerdas dan kejam. Mereka tidak segan membunuh siapa saja yang mencoba membocorkan rahasia mereka. Dan itu berarti, nyawanya kini hanya seutas benang tipis yang bisa putus kapan saja. Namun, ia tetap melangkah. Sebagai salah satu buruh yang dianggap tidak penting, Arya akhirnya mendapatkan akses ke gudang penyimpanan utama. Dari sanalah BBM oplosan disebarkan ke seluruh kota, bahkan ke provinsi lain. Di tempat itu, ia mulai mencatat wajah-wajah penting. Para bos besar, pejabat yang sering datang dalam mobil mewah, serta penghubung mereka dengan dunia politik. Ia merekam semuanya dalam pikirannya. Merekam setiap gerak-gerik, setiap percakapan, setiap kelemahan yang bisa ia manfaatkan. Namun, ia tahu satu hal, ia tidak bisa bertindak sendirian. Malam itu, di sebuah gudang tua di pinggir kota, Arya akhirnya menemui seseorang yang bisa ia percayai. Seorang pria berbadan tegap dengan mata tajam berdiri di bawah lampu remang-remang. Inspektur Jenderal Dimas, atasannya langsung di unit intelijen rahasia. "Kau sudah terlalu lama menyusup, Arya," kata Dimas dengan nada khawatir. "Kami mulai kehilangan jejakmu." Arya tersenyum tipis. "Aku masih di sini, Pak, dan aku sudah menemukan semua yang kita butuhkan." Ia menyerahkan flash drive kecil, hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Di dalamnya ada rekaman transaksi ilegal, video pertemuan rahasia, serta bukti hubungan antara mafia dan pejabat korup. Dimas mengambil flash drive itu dan mengangguk. "Bagus. Ini cukup untuk menumbangkan mereka semua. Tapi kita harus melakukan ini dengan bersih." Arya mengangguk.
Aku ingin berada di sana saat semuanya berakhir. Aku ingin melihat sendiri mereka jatuh. Dimas menatapnya dalam-dalam, seolah tahu apa yang sebenarnya ada di benak Arya. Ini bukan sekadar tugas bagi Arya. Ini adalah satu-satunya hal yang tersisa dalam hidupnya. Sabar, Arya. Kita akan menjatuhkan mereka semua, kata Dimas akhirnya. Tapi pastikan kau keluar dari sana hidup-hidup. Arya hanya tersenyum tipis. Ia tidak yakin bisa melakukannya. Tapi jika harus mati dalam operasi ini, maka ia akan mati dengan harga diri, bukan sebagai pria gagal yang semua orang kira. 2 minggu kemudian, semuanya siap. Operasi besar-besaran akan dilakukan. Sebuah serangan mendadak ke semua titik operasional mafia BBM, termasuk markas utama mereka yang berada di gedung mewah di pusat kota. Arya, sebagai orang dalam, mendapat tugas paling berbahaya, memastikan bos besar hadir di tempat yang sudah disiapkan untuk penyergapan. Malam itu, saat ia duduk di dalam truk tangki BBM oplosan, jantungnya berdegup cepat. Ini mungkin akan menjadi malam terakhir dalam hidupnya. Namun, jika itu harga yang harus ia bayar untuk membersihkan negeri ini, maka ia siap. Dengan wajah tanpa ekspresi, ia menyalakan mesin truk dan menuju ke lokasi terakhir. Malam itu, bayangan yang selama ini tak terlihat akan muncul dan mengguncang dunia. Malam itu, langit hitam pekat tanpa bintang. Di dalam sebuah gedung mewah yang tampak seperti kantor biasa, sindikat mafia BBM tengah mengadakan pertemuan besar. Di sebuah ruangan dengan jendela besar menghadap kota, para bos besar duduk melingkar di meja panjang. Laporan keuangan di tangan mereka menunjukkan angka-angka fantastis. Miliaran rupiah masuk setiap harinya dari bisnis ilegal mereka. Di sudut ruangan, Arya berdiri dengan kepala tertunduk, menyamar sebagai salah satu buruh kepercayaan. Ia membawa nampan minuman untuk para bos itu, tampak seperti pelayan biasa, tak diperhitungkan oleh siapapun. Namun, di dalam saku bajunya, terselip sebuah alat pelacak dan rekaman suara. Malam ini akan menjadi akhir dari mereka. Di luar gedung, puluhan anggota kepolisian dari unit intelijen khusus dan BRIMOB bersenjata lengkap sudah mengepung lokasi. Di dalam mobil komando, Inspektur Jenderal Dimas duduk dengan wajah tegang. Matanya fokus ke layar monitor yang memperlihatkan siaran langsung dari kamera tersembunyi di baju Arya. Tim Alpha, standby. Tunggu sinyal dari Arya. Suara Dimas terdengar dingin di radio komunikasi. Sementara itu, di dalam ruangan pertemuan, seorang pria parubaya dengan jas hitam menyesap anggurnya dengan santai. Dia adalah Hendro Pranata, otak utama di balik jaringan kartel BBM ilegal. Kita harus mulai ekspansi lebih besar, kata Hendro. Semua proyek baru akan mendapatkan suplai dari kita. Kalau ada yang berani melawan, habisi mereka. Arya menundukkan kepala. Jantungnya berdetak kencang. Semua yang ia butuhkan sudah terekam. Semua bukti sudah ada. Sekarang, tinggal satu langkah terakhir. Dengan gerakan cepat, ia menyentuh jam tangannya. Sinyal penyergapan langsung dikirim. Dor, dor, dor. 3 ledakan kecil mengguncang gedung. Pintu-pintu langsung dijebol. Dan dalam hitungan detik, pasukan bersenjata lengkap menyerbu masuk. Tangan di atas. Semua tidur di lantai. Teriak salah satu komandan BRIMOB. Para bos mafia yang tadi begitu percaya diri kini panik dan berlarian mencari jalan keluar. Tetapi semua sudah terlambat. Semua pintu keluar sudah dikunci. Hendro Pranata mencoba menarik pistol dari balik jasnya. Tetapi sebelum ia bisa melakukan apapun, sebuah tendangan keras menghantam tangannya. Brak! Pistol itu terlepas dan jatuh ke lantai. Hendro mendongak dengan napas terengah. Di depannya, Arya berdiri dengan tatapan dingin. Apa kau pikir aku hanya buruh biasa? Suara Arya begitu pelan, tapi mengandung ancaman yang jelas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Hendro merasa ketakutan. Dalam waktu kurang dari 30 menit, operasi besar ini sukses total. Puluhan anggota kartel ditangkap di tempat, bersama dengan para pejabat yang selama ini bersembunyi di balik kekuasaan mereka. Semua bukti telah diamankan. Namun, ada satu momen yang mengubah segalanya.
Saat para wartawan menyerbu lokasi untuk meliput berita besar ini, kamera-kamera televisi menangkap satu sosok yang selama ini mereka anggap tak berarti. Seorang pria yang tampak seperti buruh biasa, tetapi berdiri di tengah operasi besar dengan seragam intelijen resmi. Seorang pria yang selama ini dihina oleh keluarganya, diremehkan oleh lingkungannya, dan ditinggalkan oleh istrinya. Namun hari ini, namanya diumumkan ke seluruh negeri. Intelijen terbaik, Arya Wiranata, berhasil membongkar sindikat kartel BBM ilegal dan korupsi terbesar dalam sejarah. Berita ini menjadi headline di seluruh media nasional. Foto Arya dengan seragam intelijennya terpampang di layar-layar televisi. Di rumahnya yang kini kosong, Maya berdiri terpaku di depan TV. Matanya melebar, tangannya menutup mulut. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Di layar TV, reporter terus berbicara. Pria yang selama ini dianggap sebagai pekerja serabutan ternyata adalah seorang intelijen rahasia yang telah mengorbankan segalanya untuk negeri ini. Maya tersungkur di lantai. Dadanya terasa sesak. Penyesalan mengalir begitu deras. Ia telah meninggalkan pria yang selama ini bukan pria gagal, melainkan seorang pahlawan. Di sudut lain kota, orang tua dan saudara-saudara Arya juga menonton siaran yang sama. Mereka membeku. Semua cemoohan yang dulu mereka lontarkan, semua hinaan yang mereka berikan, kini berubah menjadi rasa malu yang tak tertahankan. Mereka telah membuang berlian, karena mengiranya hanya batu biasa. Sementara itu, di lapangan operasi, Arya hanya diam. Ia tidak peduli dengan sorotan kamera, tidak peduli dengan penghargaan atau sanjungan. Misinya telah selesai. Itu saja yang penting. Namun, jauh di dalam hatinya, ia sadar, kebenaran ini telah datang terlambat untuk orang-orang yang pernah ia cintai. Malam itu, hujan kembali turun, membasahi jalanan yang masih dipenuhi dengan berita besar tentang penggerbekan sindikat BBM ilegal. Di rumah kecil yang dulu mereka tinggalkan, Maya terduduk di lantai, tubuhnya gemetar, air matanya mengalir tanpa henti. Di layar televisi, wajah Arya terpampang jelas. Bukan sebagai pria lusuh yang dulu ia tinggalkan, melainkan sebagai pahlawan yang telah mengorbankan segalanya demi negara. Intelijen terbaik, Arya Wiranata, berhasil membongkar sindikat kartel BBM ilegal dan kasus korupsi terbesar dalam sejarah. Rekaman operasi malam itu diputar berulang-ulang. Bagaimana seorang pria yang dianggap tidak punya masa depan ternyata adalah senjata utama negara. Bagaimana pria yang ia tinggalkan ternyata adalah pejuang yang mempertaruhkan nyawanya setiap hari dalam penyamaran. Maya menutup mulutnya. Tangisannya pecah. Ya Tuhan, apa yang sudah aku lakukan? Bukan hanya Maya yang terpukul. Di rumah mereka, orang tua Arya juga terdiam menatap layar televisi. Dulu mereka malu memiliki anak yang dianggap gagal. Mereka menundukkan kepala saat orang-orang bertanya, "Anak kalian kerja apa sekarang?" Mereka juga ikut menyalahkan Arya, memintanya mencari pekerjaan yang lebih jelas, tanpa tahu betapa besar tugas yang dipikulnya. Sekarang, mereka yang malu. "Ibu." Suara adik Arya terdengar lirih. Matanya masih terpaku pada berita di TV. Namun ibunya hanya bisa menangis dalam diam. Mereka telah menyepelekan seorang pejuang. Di warung kopi tempat para tetangga dulu sering mencemooh Arya, suasana juga berbeda. Para pria yang dulu sering menertawakan kehidupannya kini duduk dalam kesunyian yang menyakitkan. Jadi selama ini, dia bukan buruh biasa. Salah satu dari mereka berbisik. Tak ada yang menjawab. Semua hanya bisa menatap layar dengan rasa malu yang membakar dada mereka. Maya menatap layar ponselnya. Jemarinya gemetar saat ia mencari nomor Arya. Dulu, ia sering mengabaikan telepon dari suaminya. Dulu, ia sering membalas pesannya dengan dingin. Ia ingin mendengar suaranya. Ia ingin meminta maaf. Ia ingin mengatakan betapa ia menyesal telah meninggalkan pria luar biasa itu. Tapi panggilannya tidak tersambung. Nomor Arya tidak lagi aktif. Maya mencoba lagi. Dan lagi. Tetapi hasilnya sama. Arya telah menghilang. Maya tersungkur. Menangis keras. Penyesalan itu datang terlambat.
Ia telah meninggalkan seorang pahlawan yang setia. Dan kini, mungkin ia telah kehilangan Arya untuk selamanya. Pagi itu, matahari terbit dengan sendu, seolah ikut merasakan kepedihan yang dirasakan Maya. Semalaman ia tidak tidur. Matanya masih sembab karena menangis. Namun, ia tidak bisa diam saja. Ia harus menemukan Arya. Maya mengambil kunci motornya dan keluar rumah dengan terburu-buru. Tujuan pertamanya jelas, rumah kontrakan tempat mereka dulu tinggal bersama. Saat ia tiba, pintu rumah itu terkunci rapat. Ia mengetuk dengan keras. "Mas, Arya, kamu ada di dalam?" Tidak ada jawaban. Ia mencoba mengintip dari jendela, tetapi ruangan itu kosong. Tidak ada barang, tidak ada pakaian. Semua sudah pergi. Jantung Maya berdetak cepat. Arya telah benar-benar menghilang. Maya tidak menyerah. Ia pergi ke tempat-tempat di mana Arya dulu sering bekerja. Bengkel tempat Arya pernah menyamar sebagai montir. Warung kopi tempat ia dulu sering duduk diam. Tempat parkir di mana ia pernah bekerja sebagai tukang parkir. Tidak ada yang tahu di mana Arya. Seseorang di bengkel hanya berkata, setelah berita itu keluar, dia nggak pernah kelihatan lagi. Seorang pemilik warung kopi menambahkan, "Saya baru sadar, selama ini dia jarang bicara. Cuma diam. Saya pikir dia orang biasa." Maya mulai panik. Bagaimana mungkin seseorang bisa menghilang begitu saja? Hatinya semakin sakit saat ia menyadari, Arya sudah lama terbiasa menjadi bayangan. Jika ia ingin menghilang, tidak akan ada yang bisa menemukannya. Dengan hati berat, Maya akhirnya pergi ke rumah orang tua Arya. Begitu ia tiba, ibunya masih duduk di ruang tamu. Matanya merah, seolah baru saja menangis. Ayahnya duduk diam, menatap kosong keluar jendela. Maya berdiri di ambang pintu, tak sanggup berbicara. Baru sekarang ia benar-benar menyadari, bukan hanya ia yang kehilangan Arya. Semua orang kehilangan dia. Maya duduk di sebelah ibu mertuanya, menggenggam tangannya. "Bu, Arya kemana?" Wanita tua itu menggeleng pelan. "Kami juga tidak tahu." Maya menggigit bibirnya, menahan air mata yang ingin jatuh lagi. "Bu, kalau dia datang, kalau dia menghubungi ibu, tolong kasih tahu aku." Mata ibu mertuanya berkaca-kaca. "Kalau dia kembali, Maya, kami pun ingin meminta maaf. Mereka semua telah kehilangan seorang pria luar biasa yang selama ini mereka remehkan. Dan sekarang, semua sudah terlambat." Malam itu, Maya kembali ke rumah dengan langkah lunglai. Di kamarnya, ia menatap foto lama di ponselnya. Foto keluarga mereka sebelum semuanya hancur. Arya tersenyum di foto itu, memeluk anak-anaknya. Itu terakhir kali ia benar-benar bahagia. Maya menutup matanya, merasakan kepedihan yang begitu dalam. Kini, ia sadar satu hal. Mungkin Arya tidak ingin ditemukan. Mungkin, ia telah memilih untuk benar-benar menghilang. Dan yang lebih menyakitkan, mungkin ia memang sudah merelakan semuanya. Malam itu, Maya duduk sendirian di kamar anak-anaknya yang kini terasa kosong dan sunyi. Ia mengusap lembaran album foto lama, menatap wajah Arya yang tersenyum di setiap foto keluarga mereka. Ia menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata yang sudah terlalu sering jatuh. Namun kenyataannya tetap sama. Arya telah benar-benar pergi. Tidak ada jejak, tidak ada pesan, tidak ada tanda bahwa ia masih ada di dunia ini. Hanya nama dan jasanya yang kini dikenang oleh negeri. Di luar sana, nama Arya masih terus menjadi bahan pembicaraan. Media masih menayangkan kisahnya, bagaimana ia selama bertahun-tahun menyamar sebagai buruh kasar, bagaimana ia dihina dan diremehkan, tetapi akhirnya menjadi orang yang menumbangkan kartel BBM terbesar dalam sejarah. Pemerintah mengumumkan penghargaan bintang jasa tertinggi untuknya. Bahkan beberapa tokoh penting menyebutnya sebagai pahlawan yang tidak meminta penghormatan. Namun, tak ada yang tahu di mana ia sekarang. Banyak yang menduga ia telah pensiun dalam diam. Ada pula yang berspekulasi bahwa ia dikirim ke misi rahasia lainnya, di luar negeri, di tempat yang tak seorang pun bisa menemukannya. Tetapi bagi orang-orang yang mengenalnya secara pribadi,
Bagi keluarganya, hanya ada satu kenyataan pahit. Mereka telah kehilangan Arya selamanya. Maya masih duduk di kamar, memeluk album foto itu erat-erat. Seolah dengan begitu ia bisa mengembalikan sesuatu yang telah hilang. Anak-anaknya mulai bertanya, "Bu, kapan ayah pulang?" Ia tidak bisa menjawab. Dulu, ia selalu berharap Arya berubah. Ia ingin suaminya menjadi pria sukses, seseorang yang bisa ia banggakan di depan orang lain. Namun sekarang, setelah semuanya terungkap, ia hanya ingin satu hal. Ia ingin Arya kembali. Ia tidak peduli lagi dengan gengsi, tidak peduli lagi dengan pandangan orang lain. Tetapi semua sudah terlambat. Ia telah meninggalkan Arya ketika pria itu masih berjuang dalam diam. Dan kini, ia tidak punya kesempatan kedua. Maya menangis tanpa suara. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyadari sesuatu yang begitu menyakitkan. Terkadang, kita baru menyadari nilai seseorang ketika mereka sudah benar-benar pergi. Dan sekarang, Arya benar-benar hilang. Bukan hanya dari hidupnya, tetapi dari semua orang yang dulu tidak pernah menganggapnya ada. Malam itu, angin berembus pelan di sebuah kota kecil di perbatasan. Di sebuah warung kopi sederhana yang nyaris tak dikenali siapapun, seorang pria duduk di sudut, mengenakan jaket lusuh dan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Ia hanya seorang pria biasa di mata orang-orang sekitar. Tidak ada yang mengenalnya. Tidak ada yang menyadari siapa dia sebenarnya. Pria itu mengangkat cangkir kopinya, menghirupnya perlahan, lalu menatap ke kejauhan. Di layar televisi kecil yang tergantung di sudut warung, berita tentang dirinya masih terus ditayangkan. Meskipun telah menerima penghargaan tertinggi dari pemerintah, mantan intelijen Arya Wiranata tidak pernah muncul di publik. Keberadaannya masih menjadi misteri. Apakah ia telah menghilang dengan sengaja? Atau ada hal lain yang terjadi? Satu hal yang pasti, namanya kini tertulis dalam sejarah sebagai salah satu pahlawan terbesar negeri ini. Pria itu, Arya Wiranata, tersenyum tipis. Ia tahu, di luar sana, orang-orang kini mengaguminya. Mereka yang dulu meremehkannya kini justru bangga menyebut namanya. Tapi itu semua tak lagi berarti baginya. Ia tidak butuh penghormatan, tidak butuh pengakuan, tidak butuh sanjungan dari orang-orang yang dulu membuangnya. Ia telah memilih untuk tetap menjadi bayangan. Di kejauhan, dalam dunia yang dulu ia tinggalkan, Maya masih mencarinya. Ia terus berharap suatu hari Arya akan kembali. Tetapi ia tahu, jauh di dalam hatinya, bahwa suaminya bukan lagi pria yang bisa ia kejar. Arya telah menjadi legenda. Seseorang yang namanya akan selalu dikenang, tetapi tak akan pernah ditemukan lagi. Karena orang-orang seperti Arya, bukan untuk disanjung, bukan untuk dipuja, tetapi untuk diam-diam menjaga negeri ini. Bahkan ketika orang-orang yang ia lindungi tidak pernah tahu keberadaannya. Ia meneguk sisa kopinya, lalu meletakkan beberapa lembar uang di atas meja. Tanpa suara, tanpa jejak, ia bangkit dan berjalan keluar. Langkah kakinya perlahan menghilang di tengah keramaian kota kecil itu. Dan seperti bayangan, ia pun menghilang.